Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Devi Cahyaningsih, NIM 0418103004. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi modal dan lalu lintas moneter. Transaksi modal atau capital account merupakan sub NPI yang menunjukkan aliran modal finansial baik yang langsung diperdagangkan atau perubahan portofolio dalam bentuk saham, obligasi, dan surat berharga internasional yang lain, maupun untuk membayar barang dan jasa. Dengan kata lain, rekening ini mencerminkan perubahan kepemilikan jangka panjang dari suatu negara atau baik berupa investasi asing langsung maupun pembelian surat-surat berharga dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun, dan kekayaan finansial jangka pendek atau surat-surat berharga jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Transaksi dalam rekening modal diklasifikasikan sebagai 1. Investasi asing langsung atau direct foreign investment adalah investasi pada aktiva tetap pada negara asing yang didapati digunakan untuk melakukan operasi usaha, contohnya pembangunan pabrik baru. 2. Investasi portofolio adalah transaksi terkait aset keuangan jangka panjang atau seperti saham dan obligasi antar negara yang tidak mempengaruhi adanya transfer pengendalian, contohnya pembelian saham perusahaan negara lain. 3. Investasi modal lain adalah transaksi yang melibatkan aset keuangan jangka pendek. Lalu lintas moneter atau accommodating transaction. Transaksi lalu lintas moneter adalah semua transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara ke luar negeri. Transaksi ini sering disebut accommodating transaction sebab merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Transaksi lain itu sering disebut dengan autonomous karena timbul dengan sendirinya tanpa dipengaruhi transaksi lain. Termasuk dalam transaksi autonomous adalah transaksi-transaksi yang sedang berjalan dan transaksi kapital serta transaksi satu arah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imtihatur Rohmah dengan NIM 0418103115. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai unilateral transfer dan balance transaksi. Apa sih yang dimaksud dengan unilateral transfer? Nah, jadi unilateral transfer atau bisa disebut dengan transaksi satu arah yang merupakan transaksi tidak menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran, misalnya hadiah dan bantuan. Dan apabila suatu negara memberi hadiah atau bantuan kepada negara lain, maka ini merupakan transaksi debit. Sebaliknya, apabila suatu negara menerima hadiah atau bantuan dari negara lain, maka merupakan transaksi kredit. Dan di suatu neraca pembayaran dikatakan baik apabila tercapai keseimbangan antara transaksi debit dan transaksi kredit. Namun, pada kenyataannya, seringkali terjadi ketidakseimbangan antara sisi debit dan kredit atau akan terdapat selisih. Maka dari itu, perlu adanya suatu rekening yang berfungsi sebagai rekening penyeimbang apabila nilai transaksi debit tidak sama persis dengan nilai transaksi kredit. Disebut rekening selisih perhitungan atau bisa disebut dengan errors and omissions. Dengan adanya rekening selisih perhitungan ini, maka jumlah total nilai sebelah debit dan kredit dari suatu neraca pembayaran internasional akan selalu seimbang atau balance. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan balance transaksi merupakan salah satu konsep dalam neraca pembayaran dan mempunyai arti yang berbeda-beda. Antara lain, 1. Basis balance yang terdiri dari balance dalam transaksi yang sedang berjalan atau current account balance ditambah transaksi modal jangka panjang. Basis balance akan berubah-ubah apabila terjadi perubahan yang prinsipil dalam perekonomian, seperti perubahan harga, kurs valuta asing,
dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pada basic balance akan tercermin dalam perubahan aliran modal jangka pendek dan selisih yang diperhitungkan. Yang kedua yaitu balance transaksi autonomous. Balance ini terdiri dari basis balance ditambah dengan aliran modal jangka pendek. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan balance transaksi autonomous daripada basis balance, sebab kenyataannya aliran modal jangka pendek itu jarang sekali sama dengan nol, dalam arti aliran modal masuk sama dengan aliran modal keluar. Defisit bila transaksi autonomous debit lebih besar daripada transaksi autonomous kredit, atau surplus transaksi autonomous kredit lebih besar dari transaksi autonomous debit. Suatu neraca pembayaran dilihat dari bilansi transaksi autonomous yang kemudian akan tercermin dalam transaksi accommodating, yakni aliran modal pemerintah jangka pendek. Yang ketiga yaitu liquidity balance. Konsep liquidity balance ini dikembangkan di Amerika Serikat untuk mengukur posisi neraca pembayarannya. Perbedaannya dengan balance transaksi autonomous adalah di dalam perlakuan terhadap pemilikan kekayaan atau aset jangka pendek. Kekayaan asing, misalnya surat-surat berharga jangka pendek atau deposito bank yang dimiliki oleh penduduk Amerika, diperhitungkan sebagai faktor yang mempengaruhi ketidakseimbangan neraca pembayaran. Sebaliknya, kekayaan jangka pendek penduduk Amerika yang dimiliki oleh penduduk lain dianggap sebagai sumber pembiayaan ketidakseimbangan yang timbul dalam neraca pembayaran. Yang keempat yaitu balance transaksi pemerintah jangka pendek. Nah, jadi konsep balance ini pun dikembangkan di Amerika Serikat. Menurut konsep ini, neraca pembayaran terdiri dari penjumlahan basis balance, selisih yang diperhitungkan, dan rekening modal jangka pendek, atau sesudah dikurangi dengan modal jangka pendek Amerika yang dimiliki oleh lembaga-lembaga moneter negara lain. Ketidakseimbangan yang timbul dalam neraca pembayaran diseimbangkan dengan cadangan modal pemerintah serta modal pemerintah jangka pendek yang dimiliki oleh lembaga-lembaga moneter asing. Nah, cukup sekian pemaparan materi mengenai unilateral transfer dan bilansi transaksi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rima Dwi Vanda Prilia dengan NIM 0418103333. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi basic balance dan likuidasi balance. Sebelum jauh ke materi tersebut, di sini saya akan mengupas dulu tentang sebenarnya apa sih balance itu. Jadi arti kata balance itu berasal dari bahasa Inggris, di mana ketika diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu mempunyai arti yang namanya keseimbangan. Jadi di sebuah laporan keuangan atau neraca disebut balance jika jumlah sisi debit sama dengan jumlah sisi kredit. Jika ada neraca yang tidak balance, neraca tersebut pasti mengandung kesalahan. Saya berikan contoh. Sebuah laporan keuangan neraca itu di sisi debit berjumlah 10 juta katakanlah. Lalu di sisi kredit berjumlah 10 juta. Maka laporan keuangan tersebut bisa dikatakan balance karena sisi debit dan sisi kredit memiliki nominal yang sama. Apabila sisi kreditnya itu 4 juta katakanlah, lalu yang debit itu 10 juta. Lah mereka kan nominalnya tidak sama, maka dari itu tidak bisa disebut balance. Oke, selanjutnya adalah basic balance. Basic balance terdiri dari balance dalam transaksi yang sedang berjalan, current account, balance ditambah dengan transaksi modal jangka panjang. Basic balance tersebut akan dapat terjadi perubahan
Jika dalam perekonomian seperti perubahan harga, perubahan kurs valuta asing, dan pertumbuhan ekonomi growth. Perubahan dalam basic balance akan tercermin dalam perubahan aliran modal jangka pendek dan selisih perhitungan errors and omissions dalam neraca pembayaran. Dengan demikian, basic balance memberikan informasi kepada kita bahwa telah terjadi perubahan neraca pembayaran sebagai akibat dari perubahan dalam perekonomian. Sehingga aliran modal jangka pendek mengalami sebuah perubahan. Menurut pandangan ini, dalam jangka panjang basic balance akan menjadi nol. Oke, mungkin lebih singkatnya itu seperti ini ya. Basic balance itu terdiri dari balance dalam transaksi yang sedang berjalan ditambah dengan modal jangka panjang. Basic balance ini tujuannya itu memberikan informasi kepada kita tentang perubahan perekonomian terhadap aliran modal jangka pendek. Jadi yang termasuk di dalam modal jangka pendek itu ada deposito bank, ada reksadana. Oke, lanjut ke slide liquidity balance. Jadi, liquidity balance ini adalah konsep yang dikembangkan di Amerika Serikat untuk mengukur posisi neraca pembayaran. Liquidity balance bersama basic balance dan selisih yang diperhitungkan merupakan faktor yang menyebabkan ketidakimbangan neraca pembayaran. Terima kasih, semoga membantu teman-teman. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.